bukan kayak ada 24% kan, bayangkan tadi udah 7 ya, sekarang di 9. Biasa gini saya langsung ini ya, mana take profit. Aduh, saya lu. Oke guys. Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama Profesor ya. Tapi hari ini bukan SMM, karena kalau hari ini SMM takutnya nanti hari Senin lupa sama-sama apa saja yang dibeli. Jadi malam ini saya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda ya. Oke, jadi kali ini kita ada di Binance ya. Binance ini merupakan exchange untuk kripto ya, yang nomor satu di dunia gitu. Dan di salah satu exchange Binance ini ada yang namanya itu future ya, atau dia mirip seperti ya, ini seperti mirip forex ya, lebih mirip forex. Ada marginnya, ada likuiditasnya ya, ada liquid kalau misalnya terkena. Oke. Nah, jadi kali ini saya akan menggunakan ini lebih main cepat ya. Jadi kita akan memakai batas waktu 15 menit ya. Dalam 15 menit itu berapa kita floating profit maupun floating lossnya akan berapa gitu. Ya, yang jelas 15 menit kita akan melihat bagaimana gitu resiko dan rewardnya. Oke, nah di sini kita bisa milih ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya buat video lagi ya. Yang jelas ini pokoknya ini tinggal main gitu, tinggal main. Maksudnya tinggal trading gitu ya, tinggal main. Oke, nah di sini ada banyak ya yang bisa kita trading kan ya. Ada keep. Oh, pokoknya kan di sini tinggal pilih itu. Nah kita carinya yang sedang bergerak, bergeraknya itu cepat gitu. Ya tidak sedang sideways gitu. Nah, dan juga salah satu di future ini kita bisa short maupun long. Nah, jadi short ini ketika harganya turun kita malah untung gitu. Sedangkan long itu seperti biasanya. Long itu kalau misalnya ya biasanya seperti kalau harganya naik kita malah untung. Kalau short ini kebalikan ya, kalau turun kita malah untung. Nah, di sini saya menggunakan time frame 1 detik ya. Ya, menggunakan 1 menit 1 detik 1 menit 3 menit. Nah jadi kita akan ke 1 atau 3 lah, karena time frame-nya dekat gitu. Oke, nah di sini indikatornya ada EMA 13, EMA 21 dan EMA 65 ya. Di sini saya ganti trading view ya. Oke, nah pertama kita akan melihat chartnya dulu, mana yang bagus gitu. Saya lebih suka long sih kalau Binance, future atau Binance ini saya lebih suka long gitu. Kita lihat dulu. Nah, ini bisa masuk sih ya. Ini kemungkinan dia bakal ke atas. Kalau kita gambarkan ini seperti ini. Kita buat dulu untuk analisanya itu kita tentukan dulu titik resistannya, titik supportnya ya. Yang terkuat itu di mana? Nah, kalau saya melihatnya di sini. Nah, ini bisa jadikan cut loss ya. Pas itu kita bikin trendline. Kalau ini 3 menit ya. Nah, kita bisa bikin garis. Oke. Tapi ini kemungkinan dia tidak akan sampai ke atas. Tunggu cuy. Nah, ini sudah mulai ya. Jadi kita bisa langsung saja. Dia sebenarnya ada opsi. Ini IOST ya. Saya juga tidak tahu ini koin apa. Nah, di sini ada batas koin ini, kita bisa ngatur harga belinya di mana. Sekarang pasar ini kita langsung ke harga bid dan offernya gitu. Oke, bid dan offernya. Nah, titik entry-nya itu kalian bisa tentukan ketika dia seperti apa gitu. Misalnya kita melihat ini. Nah, ini kan di sini
ada sedikit ini ya. Nah, ini bisa kita jadikan titik entry kita. Kita ganti warna hijau di 000, tunggu, ganti batas. Nah, ini 00251 ya. Jadi kalau di kripto ini dia banyak sekali angka-angkanya ya. Jadi kita harus teliti dan juga harus lebih. Nah, jadi kita antri di sini, kita beli. Ini ada persenan ya. Nah, kita beli 10%. Nah, berarti tinggal kita beli long. Oke, order dimasukkan. Maka di sini sudah ada ini ya. Nah, ini tandanya dia sudah masuk gitu. Kalau biasanya saya sih belinya 2 kali gitu. Tapi di sini saya cut lossnya mungkin tidak di sini ya. Saya cut lossnya dekat gitu. Karena ini sangat berbahaya apa? Sangat berbahaya kalau terlalu jauh ya. Kita astaga, saya lupa ngatur ini ya cuy. Oh, udah cross ya, tidak ini ya, tidak isolated. Nah, ini juga penting ya, kok cross sama isolated nih. Kok isolated ini dia liquidnya itu lebih dekat ya ke harga kita sekarang itu. Kalau misalnya ini kita lihat, dia ada leak ya sini. Saya sudah lama sih tak nengok ini, mana ya leaknya. Nah, harga leaknya ini. Nah, ketika dia menyentuh leaknya ini 0,0127, berarti ini di biasanya di sini ada garis cuy. 0,1. Oh, ini kan jauh kan di bawah sini nih. Pokoknya di bawah ya dia. Di bawah gitu leaknya. Nah, di sini ini ada total profit kita ya. Nah, ini tanpa saya edit ya, tanpa saya edit apa-apa, dan kalian bisa lihat jamnya dari tadi ya, patokannya di jam ini. Nah, ini sudah 4% ya. Nah, jadi feature ini sebenarnya cocok untuk scalping ya. Kalian bisa hanya dalam hitungan detik itu udah bisa sampai 4 sampai 5 gitu. Nah, ini makanya saya lebih suka scalpingnya itu di ini ya, di future itu lebih enak gitu. Karena alasannya kenapa? Oke, saya maaf ya agak-agak ini, agak jauh gitu, bukan jauh, tidak berurutan ya. Pertama dia ada ini ya, 20 kali ini, maksudnya dia sebenarnya profit kita ini tidak banyak gitu kalau ada harga aslinya. Ya, sekarang udah 7%. Ini sebenarnya 0,03 ini ya dikali dengan 20. Nah, ini juga penting ya. Semakin tinggi itu sebenarnya semakin berbahaya. Tapi semakin besar juga keuntungannya gitu. Nah, di sini ada 20, 30, 40 dan 50. Biasanya saya 20 udah maksimal kali ya. 20 udah maksimal, dan juga Binance ini menyarankan untuk 20 ya, memilih leverage lebih tinggi seperti 10 kali meningkatkan resiko likuiditas. Nah, jadi likuiditas itu margin call istilahnya. Jadi kalian dijual paksa gitu ya ketika harganya menyentuh gitu. Dan itu juga ada ininya ya, ada biayanya ya, biaya tambahan ketika margin call itu. Oke, nah ini sudah naik ya. Ini tanpa saya edit ya. Bukan kayak ada 24% kan, bayangkan. Tadi udah 7 ya, sekarang di 9. Biasa gini saya langsung ini ya, mana take profit. Aduh, saya udah lama nggak main ya. Di sini tunggu. Aduh, lupa coy. Apanya? Saya mau jual langsung, mau tutup apa. Lalu kan mulai turun dia. Astaga, di mana ya coy? Kok lupa apa ya? Ah nih, astaga. Oke, 16%, 17. Oke lah. Nah, jadi itu langsung tutup ya. Biasanya saya scalping itu. Misalnya 20. Nah, ini kan ada resisten ya. Nah, di resisten ini mengapa saya langsung tutup posisi? Karena di sini juga ada resisten ya. Nah, ini sekarang udah 9 menit ya videonya semenjak saya buat. Nah, di sini ada resisten. Jadi dia resisten ini terpantul gitu. Nah, sekarang udah merah ya, makanya itu harus cepat ya, harus fast hand ya, main Binance Future ini. Kalau seandainya saya tidak tutup posisi tadi, sebenarnya saya bisa saja sampai 20 tadi ya. Saya mau jual cuman lupa tutup posisi karena sudah lama gitu ya, lupa gini.
bulan apa ya, bulan April kalau saya sering main. Nah ini sebenarnya sampai ke atas ya tadi ya, di sini sampai 20-an gitu. Nah jadi dia harus cepat ya main ini. Sebenarnya bisa juga main bukan main apa, main swing ya, istilahnya swing, yang dia pegakannya dari sini ke sini ya. Coba kita pakai Elliott Wave. Swing itu seperti ini ya. Ini contoh saja, misalnya dia di sini ya, dia mantul, koreksi. Aduh ini salah, bukan Elliott Wave. Tunggu. Nah ini gelombang ini, coba. Nah bisa juga seperti ini sih mainnya. Cuman ini tidak secepat yang tadi ya. Kok tadi kan hanya hitungan berapa, 3 menit ya. 3 menit. Tapi itunya juga banyak dia apanya. Bisa sampai 1000 kadang-kadang. Bisa ya 1000%. Cuman kalau scalping beda lagi. Nah, kalau saya Binance Future ini lebih enaknya scalping seperti tadi ya. Simple cara mainnya gitu. Biasanya saya targetnya 20 10 itu udah saya tutup posisi jika seandainya apa. Dan saya biasanya SL-nya ketat gitu ya. Enggak sampai segini sih. Kalau tapi seandainya dia masih di area sini ya, saya beli di sini, ya udah saya CL-nya di area sini gitu. Kalau misalnya seandainya tadi dia turun, maka saya akan membeli pembelian kedua di 00,25096. Tapi karena chartnya ini naik ya, ya udah gitu, sekali pembelian aja langsung take profit gitu. Oke, paham ya sampai di situ penjelasannya. Karena ini bagus ya, tadi saya beruntung langsung naik dia, maka tidak ada pembelian kedua. Biasanya kalau seandainya tadi turun, maka cut loss-nya di sini ya, kisaran segini lah. Cut loss-nya dekat gitu. Ya, kenapa dekat ya? Padahal ini kan sedikit gitu kerugiannya. Ya ingat ya, di sini ada ini ya, 20 kali ini, atau istilahnya ini margin ya. Margin ini dia bukan hanya berlaku untuk profit kita ya, tapi kerugian kita juga dikali 20 gitu. Misalnya seandainya 0,3 itu dikali 20 juga lumayan banyak gitu. Ya jadi pahami gitu. Risk and rewardnya itu harus seimbang gitu ya. Banyak keuntungan, kerugian juga banyak gitu. Makanya lebih enak ini mainnya yang cepat-cepat seperti tadi ya. Oke, nah ini untuk video malam kali ini tentang Binance Future ya. Tapi ini belum tentang fitur-fitur lainnya, bagaimana cara memasang koinnya, atau bagaimana top up-nya, atau membuat akunnya. Nah itu beda lagi videonya. Hari ini hanya tinggal trading aja gitu. Karena saya akunnya sudah siap, juga ada apanya, USDT-nya sudah ada gitu, jadi tinggal mainkan. Oke, video kali ini begini saja ya, cukup simple. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka. Oke, bye-bye.